warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudianto dari Poltekkes Kemenkes Makassar, Prodi D3 angkatan 2015. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses KLT itu sendiri atau kromoterapi lapis tipis. Pengertian KLT. KLT merupakan salah satu metode isolasi yang terjadi berdasarkan adanya perbedaan daya serap dan daya partisi, serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepolaran eluen. Oleh karena daya serap adsorben terhadap komponen kimia tidak sama, maka komponen bergerak dengan kecepatan yang berbeda, sehingga hal inilah yang menyebabkan pemisahan. Pada dasarnya, semua kromatografi menggunakan dua fase, yaitu fase tetap dan fase diam atau fase bergerak. Prinsip kerja KLT. Pada proses pemisahan dengan kromatografi lapis tipis, terjadi hubungan kesetimbangan antara fase diam dan fase gerak, di mana ada interaksi antara permukaan fase diam dengan gugus fungsi senyawa organik yang akan diidentifikasi yang telah berinteraksi dengan fase geraknya. Kesetimbangan ini dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu yang pertama, faktor fase diam, yang kedua, kepolaran fase gerak, serta kepolaran dan ukuran molekul. Adapun kelebihan dan kekurangan dari KLT itu sendiri, sebelumnya saya akan jelaskan dulu kelebihan dari KLT. Yang pertama, KLT lebih banyak bertujuan untuk analisis atau analisis. Selanjutnya, identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan cara reaksi warna, fluorensasi, atau dengan radiasi menggunakan sinar UV. Dapat dilakukan elusi secara mekanik atau dengan cara dua dimensi. Preparasi sampel yang mudah, hanya membutuhkan sedikit pelarut, biaya yang dibutuhkan terjangkau, dan jumlah perlengkapan yang sedikit. Kemudian, adapun kekurangan dari KLT, yaitu yang pertama, ketekunan. Jadi kita perlu yang namanya ketekunan dan kesabaran dalam melakukan percobaan ini. Kemudian yang kedua, butuh sistem trial and error atau menentukan sistem eluen yang cocok. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup lama jika dilakukan secara tidak tekun. Jadi itu tadi merupakan kelebihan dan kekurangan dari KLT itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke proses kerja atau langkah kerja. Sebelum kita masuk ke percobaan, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama itu ada alat yang digunakan itu ada chamber, jadi merupakan chamber, kemudian ini penutup chamber, selanjutnya ada penotol atau pipa kapiler. Kemudian adapun bahan yang digunakan itu ada eluen, di mana eluen di sini itu terbagi dari dua, ada yang bersifat polar dan ada yang bersifat non polar. Kemudian yang bersifat polar itu ada etil asetat, etanol air dengan perbandingan 10:1. Kemudian ada kloroform metanol air dengan perbandingan 16:6:1. Kemudian ada yang bersifat non polar itu ada N-heksan etil asetat dengan perbandingan 8:2. Kemudian ada benzen etil asetat dengan perbandingan 8:2. Kemudian adapun bahan selanjutnya itu ada sampel, di mana sampel yang di sini digunakan itu sampel dari hasil ekstraksi tanaman. Sebelum lempeng KLT dimasukkan ke dalam eluen, terlebih dahulu eluennya dijenuhkan. Jadi cara menjenuhkan eluen ada dua cara. Yang pertama dengan cara digoyang-goyangkan seperti ini. Kemudian yang kedua itu menggunakan kertas saring, yaitu caranya seperti ini. Kertas saring dimasukkan ke dalam eluen, kemudian dijepit dengan penutup chamber.
Jadi bisa diamati di sini. Jadi nantinya setelah semua kertas saring dimasukkan ke dalam LUN, kita tunggu sampai jenuh. Tandanya bahwa dia sudah jenuh itu nantinya kertas saringnya akan basah sampai ke atas sampai di sini. Jadi apabila kertas saringnya sudah basah sampai di sini tandanya LUN-nya sudah jenuh. Setelah kita tunggu beberapa saat, jadi kertas saringnya itu sudah basah dan tandanya LUN-nya sudah jenuh. Ini contohnya. Jadi setelah seperti ini kertas saringnya sudah basah, jadi semua kertas saringnya itu dibuka. Setelah LUN-nya jenuh, selanjutnya kita akan melakukan proses KLT. Yang pertama, kita siapkan dulu lempeng KLT. Jadi ini merupakan lempeng KLT yang terbuat dari silika gel. Tapi sebelumnya harus ditandai dulu. Di sini ada dua garis yang berbeda dengan ukuran yang berbeda. Jadi sini merupakan garisnya itu sekitar 1 cm dan bagian atasnya itu sekitar setengah cm. Selanjutnya sampel kita ambil pipa kapiler, kemudian sampelnya itu diisap melalui pipa kapiler dan nantinya akan ditotol di lempeng KLT. Jadi caranya seperti ini. Jadi setelah kita totol, lempeng KLT ini akan dimasukkan ke dalam LUN yang telah dijenuhkan tadi. Jadi caranya lempengnya diangkat dengan menggunakan pinset, selanjutnya dicelupkan ke dalam LUN. Cara meletakkan lempeng yang benar itu lempengnya harus miring sekitar 30 derajat sehingga nantinya akan terlihat elusi. Setelah lempeng KLT tadi dimasukkan ke dalam LUN, jadi setelah terjadi elusi itu jadinya seperti ini. Jadi ini merupakan hasil dari elusi dari LUN tadi. Selanjutnya hasil dari sini itu dimasukkan ke dalam sinar UV. Jadi nantinya akan tampak semua nodanya, kemudian nodanya nanti akan digambar. Jadi apapun prosesnya seperti ini merupakan UV. Jadi hasil dari KLT tadi itu akan dimasukkan ke dalam sinar UV. Jadi caranya ini merupakan hasil dari sinar UV. Jadi semua noda-noda yang ada di sini itu kita lukis seperti ini. Nah, setelah dilukis seperti itu, jadi sudah kentara bahwa noda-noda yang ada pada sampel tadi itu sudah terelusi semuanya. Jadi dari hasil UV tadi di sini terdapat noda. Jadi noda yang berada pada lempeng KLT ini merupakan senyawa aktif yang terdapat pada sampel tadi. Jadi ini merupakan senyawa aktif yang terdapat pada sampel ini. Nilai RF pada lempeng KLT. Jadi caranya itu yang pertama dari noda yang nampak pada lempeng KLT di sini itu kita tentukan dulu titik tengah. Jadi kita dulu ini merupakan noda 1, ini 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi caranya itu noda yang di atas, yang paling atas atau
noda nomor 1 itu kita tentukan dulu titik tengahnya. Cara menentukan titik tengah jadi seperti ini. Silahkan dilihat baik-baik. Kita bentuk dulu segi 4. Jadi selanjutnya kita seperti ini. Jadi ini merupakan titik tengah. Jadi setelah kita dapatkan titik tengahnya, kita hitung berapa sentimeter sampai ke garis paling bawah atau pada tempat penutulan. Itu sini. Misalnya jarak dari titik noda yang berada di noda nomor 1 itu 5 cm. 4. Atau kita misalkan 4 cm. Kemudian setelah kita dapatkan berapa sentimeter di situ, kita lagi ukur berapa jarak dari batas bawah sampai batas atas. Jadi kita akan hitung berapa batas ini sampai batas ini. Jadi misalnya batas yang di sini itu 5 cm. Jadi untuk menentukan nilai RF-nya itu RF sama dengan 4 cm. Itu per jarak elusi LUN. Jadi jarak elusi LUN yang ini sampai dengan titik ini itu didapatkan 5 cm. Jadi nilai RF yang didapatkan itu sentimeternya mati dengan 0,8. Jadi 0,8 ini merupakan nilai RF dari penentuan KLT tadi. Jadi mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa sempatkan untuk like video ini karena satu like sangat berharga buat saya. Terima kasih.